Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anadan Fitriani dengan NIM 253209119. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi investasi ekuitas. Baik, yang pertama ada akuntansi investasi ekuitas. Sebuah perusahaan dapat berinvestasi pada saham preferen atau saham biasa perusahaan lain. Perusahaan yang berinvestasi di saham perusahaan lain disebut investor, sedangkan perusahaan yang sahamnya dibeli disebut investi. Kemudian yang kedua ada akuntansi untuk investasi ekuitas. Jumlah persen saham investi yang beredar yang dibeli oleh investor menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki investor atas investi. Hal ini pada gilirannya menentukan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat investasi saham. Kemudian ada metode biaya kepemilikan kurang dari 20%. Jika investor membeli kurang dari 20% saham yang beredar dari investi, investor dianggap tidak memiliki kontrol atas investi. Dalam hal ini diasumsikan bahwa investor membeli saham terutama untuk mendapat dividen atau untuk merealisasikan keuntungan atas kenaikan harga saham. Investasi kurang dari 20% dari saham perusahaan yang beredar dicatat dengan menggunakan metode biaya. Menurut metode biaya, jurnal dicatat untuk transaksi berikut ini. Yang pertama ada pembelian saham, yang kedua ada penerimaan dividen, kemudian yang ketiga ada penjualan saham. Baik, selanjutnya ada metode biaya kepemilikan antara 20% sampai dengan 50%. Jika pembelian oleh investor antara 20% sampai dengan 50% dari saham yang beredar di investi, investor dianggap memiliki pengaruh signifikan atas investi. Dalam hal ini diasumsikan bahwa investor membeli saham terutama untuk alasan strategis seperti mengembangkan hubungan pemasok. Investasi antara 20% sampai dengan 50% dari saham beredar perusahaan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, saham dicatat pada awalnya sebesar biaya di perolehan, termasuk komisi broker. Hal ini sama dengan metode biaya. Berdasarkan metode ekuitas, akun investasi akan disesuaikan untuk bagian investor atas laba neto dan dividen investi. Penyesuaian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada laba neto. Laba neto ini sendiri adalah investor mencatat bagiannya atas laba neto investi sebagai peningkatan dalam akun investi. Bagiannya atas rugi neto dicatat sebagai penurunan akun investasi. Kemudian yang kedua ada dividen. Bagian investor dividen tunai yang diterima dari investi mengurangi akun investasi. Kemudian yang selanjutnya ada konsolidasi kepemilikan lebih dari 50%. Yang pertama, pembelian kepemilikan lebih dari 50% saham perusahaan asosiasi disebut kombinasi bisnis atau business combination. Kemudian yang kedua, ada perusahaan yang memiliki seluruh atau sebagian besar saham biasa dari perusahaan lain disebut perusahaan induk atau parent company. Kemudian korporasi yang dikendalikan disebut anak perusahaan. Kemudian yang ketiga ada induk dan anak perusahaan sering terus mempertahankan catatan akuntansi secara terpisah dan menyiapkan laporan keuangan mereka sendiri. Kemudian yang terakhir pada akhir tahun laporan keuangan induk dan anak perusahaan digabungkan dan dilaporkan sebagai perusahaan tunggal disebut dengan laporan keuangan konsolidasi. Kemudian ada juga sekuriat trading. Sekuriat trading ini sendiri adalah utang dan ekuitas yang dibeli untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan perubahan harga pasar mereka. Dipegang bank, reksadana, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian dilaporkan sebagai aset lancar dan laporan posisi keuangan menggunakan nilai wajar, yakni harga pasar yang akan diterima perusahaan jika sekuriat dijual. Kemudian perubahan ini wajar dari portofolio dan sekuriat trading diakui sebagai keuntungan atau rugi yang belum direalisasikan periode berjalan. Kemudian ada sekuriat yang tersedia untuk dijual.
sekuriat yang tersedia untuk dijual ini sendiri adalah sekuriat utang dan ekuitas yang tidak diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo atau dimiliki untuk alasan strategis. Akuntansi untuk sekuriat yang tersedia untuk dijual mirip dengan sekuriat trading, kecuali untuk pelaporan perubahan nilai wajar untuk sekuriat yang tersedia untuk dijual dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham sehingga dikeluarkan dari laporan laba rugi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.